Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tutor mata kuliah logika. Perkenalkan, nama saya Nabila Dava Aprilianto, asal UPPJJ Jakarta dengan NIM 0539222508, Prodi Administrasi Negara. Pada kali ini saya akan menjawab tugas 1 mata kuliah logika. Nomor 1. Jenis-jenis term dan contohnya. Dalam logika dan penalaran, term adalah kata atau kelompok kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam sebuah kalimat proposisi. Term pada hakikatnya terbagi menjadi beberapa jenis beberapa jenis berdasarkan beberapa kriteria. Berikut saya jelaskan 3 term yang penting contohnya. Yang pertama ada term univoc. Term univoc adalah term yang memiliki satu makna atau pengertian yang sama secara konsisten tanpa ada ambiguitas. Dengan kata lain, kata tersebut hanya merujuk pada satu konsep atau objek yang jelas dan tunggal. Contohnya adalah karyawan yang merujuk pada seseorang yang bekerja di suatu perusahaan. Term univoc memudahkan komunikasi dan penalaran karena maknanya tidak berubah-ubah sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam memahami suatu pernyataan. Yang kedua ada term equivoc. Term equivoc adalah term yang memiliki bunyi atau bentuk kata yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda atau ambigu. Kata ini sering menimbulkan kesalahpahaman jika konteksnya tidak jelas. Term equivoc ini sering menjadi sumber kesalahan dalam penalaran jika tidak diperjelas konteksnya. Contohnya adalah bulan bisa berarti benda langit yang mengelilingi bumi atau bisa juga berarti satuan waktu dalam selama 30 hari. Yang ketiga ada term analog. Term analog adalah term yang memiliki bunyi sama tetapi makna bisa sama atau berbeda, tergantung konteksnya. Artinya, ada kemiripan makna namun tidak sepenuhnya sama. Contohnya adalah kepala. Dalam kepala pasukan berarti pemimpin, sedangkan dalam kepala manusia berarti bagian tubuh. Term analog ini sering digunakan dalam bahasa sehari-hari yang kaya makna dan metafora. Selanjutnya nomor 2, pengertian sesat pikir. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam cara berpikir atau penalaran yang menyebabkan argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan. Sesat pikir sering terjadi ketika seseorang menggunakan argumen yang tampak logis tetapi sebenarnya cacat secara logika. Contoh bentuk sesat pikir adalah ad hominem, menyerang pribadi lawan bicara bukan argumennya. Contohnya adalah pendapatmu tentang kebijakan itu tidak bisa dipercaya karena kamu bukan ahli di bidangnya. Yang kedua ada strawman, menyederhanakan atau memutarbalikkan argumen lawan sehingga mudah diserang. Contohnya, kamu bilang kita harus mengurangi penggunaan plastik, berarti kamu ingin kita hidup tanpa kemasan sama sekali. Yang ketiga adalah false dilemma atau dikotomi palsu, menyajikan hanya dua pilihan padahal ada alternatif lain. Contohnya, kalau kamu tidak mendukung saya, berarti kamu musuh saya. Yang keempat ada slippery slope, menganggap satu tindakan kecil akan menyebabkan serangkaian akibat buruk yang tidak realistis. Contohnya, kalau kita membolehkan siswa memakai ponsel di kelas, nanti mereka tidak akan belajar sama sekali. Yang kelima ada circular reasoning, argumen yang berputar-putar dan kesimpulan sudah diasumsikan sejak awal. Contohnya saya benar, saya tidak pernah salah. Cara menghindari sesat pikir menurut saya agar terhindar dari sesat pikir, beberapa langkah penting yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Memahami struktur argumen dengan baik. Pelajari cara membangun argumen yang logis mulai dari premis yang jelas, relevan, dan mendukung kesimpulan secara valid. Yang kedua ada mengecek konsistensi dan relevansi. Pastikan argumen tidak mengandung kontradiksi dan semua premis relevan dengan topik yang dibahas. Kemudian yang ketiga ada menghindari emosi berlebihan. Jangan membiarkan emosi menguasai argumen karena seringkali menyebabkan kesalahan logika. Yang keempat ada mengenali jenis-jenis sesat pikir. Dengan mengenali berbagai bentuk sesat pikir, kita dapat lebih waspada dan menghindari menggunakannya dalam diskusi. Yang kelima ada mencari bukti
mencari bukti dan fakta yang valid. Argumen yang kuat didukung oleh data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keenam, ada bersikap terbuka terhadap kritik dan pendapat lain. Diskusi yang sehat membantu menguji kekuatan argumen dan memperbaiki cara berpikir. Kesimpulannya adalah, term dalam logika memiliki berbagai jenis seperti univok, equivok, dan analog yang masing-masing memiliki karakteristik dan contoh berbeda. Pemahaman yang tepat terhadap jenis term ini sangat penting dalam membangun argumen yang jelas dan tidak ambigu. Sementara itu, sesat pikir merupakan kesalahan dalam penalaran yang harus dihindari agar argumen tetap valid. Meyakinkan dengan memahami bentuk sesat pikir dan cara menghindarinya, kita dapat meningkatkan kualitas berpikir kritis dan komunikasi yang efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.